Saudara, ini Anda lihat ada batu-batu yang cukup banyak dan disebut batu karang. Ya, lihat saudara, besar-besar dan jumlahnya nggak saya bisa hitung. Batu karang di Alkitab juga ada. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang adalah Kristus. Saudara, karang adalah sejenis sebangsa batu kapur di laut. Karang adalah kumpulan dari berjuta-juta fosil binatang laut yang sangat kecil, atau dari berjuta-juta polip laut yang sangat kecil yang mengeluarkan zat kapur, saudara. Pembentukan batu karang terjadi sangat lambat. Bisa ribuan, bahkan saudara mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu. Struktur batu karang sangat jauh berbeda dengan bebatuan jenis lainnya. Karang itu lebih padat, lebih keras, lebih menyatu, dan tentunya lebih bersenyawa. Batu-batuan lain dapat bisa dihancurkan dengan mudah, saudara. Artinya bisa dipecahkan menjadi berkeping-keping, menjadi kerikil atau split dengan manual, yaitu memakai palu, martil. Tapi kalau batu karang, saudara, mustahil. Tidak mungkin bisa dihancurkan saudara dengan manual, dengan palu, dengan tangan. Tapi butuh mesin. Nah, Yesus Kristus disebut batu karang yang teguh. Ya, batu karang yang kuat, tak tergoyahkan oleh terpaan gelombang besar. Yesus kuat, tahan, teguh terhadap cobaan. Coba saudara pikirkan. Dari padang gurun, saudara, mana dia dicobai, saudara, dengan puasa 40 hari menderita lapar. Dicobai bagaimana akan diberikan dunia, saudara, asal menyembah setan. Tapi Yesus bisa lewati itu. Bahkan saudara, kalau kita membaca di Alkitab bagaimana Yesus juga mengalami cobaan di Taman Getsemani. Di mana saudara dia berdoa, mengalami ketakutan saudara, karena tahu besok akan mati disalib, begitu menyakitkan, menderita, mengalami hinaan, deraan, siksaan, saudara, cemoohan, sehingga saudara dikatakan saudara keringatnya bagaikan saudara seperti keringat darah, saudara. Yesus mengalami cobaan di Taman Getsemani, tapi semuanya bisa dilalui. Saudara, ya dari siksaan saudara salib, dia mengalami dan dia bertahan, saudara. Ya, kekuatan Yesus yang seperti itulah yang akan diberikan kepada Anda, kepada saya, dan kepada kita. Karena dia adalah contoh batu karang yang teguh, saudara. Dan saudara, bebatuan lain, saudara, jenis lain itu ya beda dengan batu karang. Karena batu karang itu tahan air, saudara. Tapi bebatuan jenis lain tidak tahan terhadap air. Bisa terkikis, bisa pecah, atau menjadi bebatuan yang bentuknya lebih kecil. Apalagi karena air asin laut, saudara. Tapi karang bisa tahan, saudara, terhadap gerusan air asin, air laut, saudara. Ya, dia tetap bisa kuat bertahan, saudara. Batu karang adalah gambaran tentang batu yang amat keras, kuat, teguh, bertahan, saudara. Kita lihat bagaimana kalau di laut batu karang itu tak tergoyahkan. Diterjang ombak besar sekalipun, batu karang tetap tenang, saudara. Bahkan kapal sebesar apapun, saudara, yang pernah dibuat manusia itu takluk dan hancur jika berhadapan dan bertabrakan dengan batu karang. Ya, dan saudara, tadi saya katakan batu karang adalah menggambarkan Yesus Kristus. Yesus adalah tempat perlindungan pada waktu kita mengalami badai, waktu kita mengalami masalah, saudara, topan gelombang datang menerpa, kita tidak akan jadi takut. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh, kita akan aman bersama Kristus. Cobaan, saudara, tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Bapa kepada kita. Saudara lihat, tidak ada satupun yang bisa memecahkan Yesus Kristus, batu karang kita.
Nah, selanjutnya batu karang punya kekuatan yang mampu bertahan terhadap gempuran ombak. Ombak seringkali digunakan sebagai metafora kekuatan alam yang merusak, menghancurkan, meluluh lantakan apa saja yang diterjangnya. Dan tentunya dampaknya pasti negatif. Kerusakan yang dialami saudara oleh gempuran ombak tentunya saudara, itu membawa sebuah perubahan yang bermakna negatif saudara. Nah, di zaman kita sekarang gempuran-gempuran ombak selain masalah dan sebagainya, saya lihat juga salah satu yang cukup mengenaskan saya adalah gempuran saudara zaman sekarang adalah gosip saudara, hoax saudara, di medsos saudara. Wah, seringkali mengambil alih hidup kita. Betul ya saudara ya? Bagaimana kita bisa terpengaruh oleh satu berita yang kemudian saudara dipublikasikan di media saudara, kita tiba-tiba menjadi takut saudara. Saya ingat banget pada waktu pandemi COVID-19 yang pertama. Bagaimana diberitakan saudara, ya itu orang menjadi takut karena penyakit itu sangat menular saudara. Jadi semua saudara selain pakai masker, mereka juga harus semprot-semprot tangan. Bahkan makanan yang kita pesan saudara itu nggak boleh disentuh dengan tangan, harus pakai sarung tangan dan kemudian harus dibersihkan. Begitu juga dengan WC umum dan sebagainya. Kenapa saudara? Dari berita media yang kadangkala membuat kita menjadi takut saudara. Nah saudara, saya percaya kalau Anda di dalam Kristus Yesus, Anda tidak akan goyah terhadap gempuran berita-berita media. Apapun yang kita dengar, saudara, kalau Anda tahu Anda adalah anak kesayangan Bapa, maka gempuran-gempuran saudara yang coba mendera hidup kita, kita akan bertahan. Karena landasan dasar kita bukanlah di atas pasir, tapi landasan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Apapun saudara kesalahan yang Anda buat, perbuatan yang Anda pernah lakukan dan Anda sesali, percayalah Anda datang kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni. Dia adalah batu karang yang tidak pernah berubah. Jadi saudara, apapun masalah saudara yang saudara hadapi hari ini, jangan pernah takut. Berlindung kepada batu karang kita, Yesus Kristus. Maka segala cobaan, terpaan menerjang ombak gelombang hidup kita. Masalah yang membuat kita kadang-kala putus asa dan putus harapan. Saudara percayalah batu karang di mana kita bisa berlindung dari gempuran ombak akan tetap membuat kita teguh. Amin saudara. Saya berdoa dari tempat ini saudara, di mana bebatuan saudara yang begitu banyak, kita bisa melihatnya dan menjadikan saudara kita teguh dan kuat dengan batu-batu yang kena air laut saudara, tidak pernah berubah, tidak pernah hancur, tidak pernah saudara terkikis oleh gempuran air laut asin sekalipun, karena Dia adalah batu karang yang kuat. Amin. Saya berdoa biarlah Anda boleh diberkati dan tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Amin.